Di rambutan pakai galah, rambutan masak masuk kagong. Ambo unjukkan salam jo sambah, sambah taunjuk kaurang rami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ambo Haryati, Ambo berasal dari IAIN Batu Sangka, jurusan Tadris Matematika dengan dosen pengampu Ambo, Ibundo Zulfa MPD. Baiklah, pada kesempatan kali ini Ambo akan menjelaskan tentang sistem kekerabatan di Minangkabau. Baiklah, yang pertama yaitu tentang sistem kekerabatan matrilineal. Masyarakat Minang menganut sistem kekerabatan matrilineal. Sistem matrilineal adalah suatu sistem yang mengatur kehidupan dan ketertiban suatu masyarakat yang terikat dalam suatu jalinan kekerabatan dalam garis ibu. Seorang anak laki-laki atau padusi merupakan klan dari perkauman ibu. Ayahnya tidak bisa memasukkan anaknya ke dalam sukunya, sebagaimana yang berlaku dalam sistem patrilineal. Dengan kata lain, seorang anak di Minangkabau akan mengikuti suku ibunya. Segala sesuatunya diatur menurut garis keturunan ibu. Adapun ciri-ciri dari sistem kekerabatan matrilineal itu, yang pertama, garis keturunan dihitung berdasarkan garis ibu. Yang kedua, suku anak menyesuaikan suku ibunya. Yang ketiga, perkawinan bersifat eksogami atau setiap orang diwajibkan menikah dengan orang yang di luar sukunya. Yang keempat, kekuasaan dalam suku terletak di tangan ibu, walaupun jarang terjadi. Yang kelima, yang sebenarnya yang berkuasa adalah laki-laki, yaitu mama. Yang keenam, perkawinan bersifat matrilokal dan menetap, yaitu suami ikut dan menetap di rumah istrinya. Yang ketujuh, yaitu hak-hak pusaka diwariskan kepada padusi berdasarkan garis keturunan ibunya. Jadi dapat awak simpulkan bahwasanya kerabatan matrilineal itu memiliki sebuah rumah gadang yang dihuni oleh satu keluarga. Rumah gadang berfungsi sebagai tempat tinggal sekaligus untuk kegiatan adat istiadat kaumnya. Salah satu ciri dari sistem kekerabatan matrilineal itu adalah menempatkan posisi bundo kandung menjadi lebih tinggi. Garis keturunan dan kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi inti dari sistem kekerabatan matrilineal di Minangkabau disebut dengan parui atau sakaum. Secara garis besar, faktor-faktor yang mengikat kaum Iko adalah sebagai berikut. Yang pertama, orang yang sakaum sakaturunan. Yang kedua, orang sakaum sahinong samalu. Yang ketiga, orang sakaum sepandan sepekuburan. Yang keempat, orang yang sakaum seberat seringan. Yang kelima, orang yang sakaum saharato sapusako. Kita masuk ke poin yang selanjutnya, yaitu sistem perkawinan di Minangkabau. Perkawinan di Minangkabau terbagi dari beberapa bagian, antara lain kawin ideal dan kawin pantang. Kawin ideal disebut juga dengan perkawinan awak sama awak. Perkawinan demikian lazim disebut sebagai pulang ke mama atau pulang ke bako. Urutan selanjutnya ialah perkawinan sakorong, sakampung, sanagari, saluha, dan akhirnya sesama Minangkabau. Perkawinan dengan orang luar kurang disukoi meskipun indak dilarang. Sedangkan kawin pantang ialah perkawinan yang akan merusakkan sistem adat, yaitu perkawinan orang yang setali darah, sekaum, dan juga sesuku, meskipun indak ada hubungan kekerabatan dan indak sakampung sehalaman. Adapun sanksi hukum yang ditetapkan kepada pelanggar tergantung kepada keputusan yang ditetapkan musyawarah kaumnya. Tingkatannya antara lain membubarkan perkawinan itu, hukum buang dengan diusir dari kampung atau dikucilkan dari pergaulan. Juga dapat dilakukan dengan hukum denda dengan cara meminta maaf kepada semua pihak pada suatu perjamuan dengan memotong seekor sampai 2 ekor binatang ternak. Hubungan kekerabatan dalam kebudayaan Minangkabau
Sebagai akibat dari adanya perkawinan akan melahirkan hubungan sebagai berikut. Yang pertama, tali kekerabatan induk baku anak pisang. Yang kedua, tali kekerabatan sumando, mamak rumah dan pasumandan. Yang ketiga, tali kekerabatan antara minantu dengan mintuo. Kemudian tali kekerabatan ipa jobisan. Yang selanjutnya yaitu sistem waris di Minangkabau. Menurut adat Minangkabau, harta warisan akan diwariskan secara turun-temurun kepada yang batali darah menurut garis keturunan ibu. Hal itu sesuai dengan pepatah Minang. Birak-birak turun ke sama, dari sama ke halaman, dari minyak turun ke mama, dari mama ke kamanakan. Harta pusaka tinggi dilarang berpindah tangan dari satu suku ke suku lainnya, dan pawarisnya indak boleh tak putus selain secara turun-temurun dari mama ke kamanakan menurut garis keturunan ibu yang dikatakan adat Minang sebagai berikut. Yang pertama, kamanakan batali darah. Kedua, kamanakan batali adat. Yang ketiga, kamanakan batali budi. Yang keempat, kamanakan di bawah lutut. Harta pusaka tinggi dalam adat Minangkabau didapatkan dengan tambilang bosing, sedangkan harta pusaka rendah didapatkan dengan tambilang omeh. Harta pusaka tinggi hanya boleh digadaikan atau dijual jika terjadi beberapa permasalahan, yaitu yang pertama, gadi gadang alum balaki. Yang kedua, rumah gadang katirisan. Yang ketiga, mai tabujua di tengah rumah. Yang keempat, membangkit batang terandam. Pepatah yang berkaitan dengan pewarisan di Minangkabau ko, waris dijawe pusaka ditolong. Yang kedua, adat babuhua sinta syarak babuhua mati. Yang ketiga, adat bapane syarak balindung. Yang keempat, adat basandi syarak basandi kitabullah. Yang kelima, adat memakai syarak mangato. Adapun contoh dari harta pusaka tinggi dan rendahku. Harta pusaka tinggi contohnya ialah rumah gadang, yaitu rumah gadang tampek berhimpunnya kaum atau saudara sesuku. Yang kedua, sasuk jarami, yaitu sawah atau ladang tampek menghidupi keluarga atau kaum. Yang ketiga, pandan pakuburan, yaitu tanah pekuburan kaum atau suku. Yang keempat, latak supadan atau bateh-bateh kabun dan hutan ulayat untuk pengembangan usaha. Adapun contoh dari harta pusaka rendah, kita tahu bahwa harta pusaka rendah ko adalah hasil pencarian suami istri yang diwariskan kepada anaknya sesuai dengan ketentuan syarak, yaitu hukum faraid. Sampai di situ dulu videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.